Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna masala ma ba'asallahu nabiyahu kama sali ghaisin asaba ardan wasi'an wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa'ambatatil kal'a wal usba katsira la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Bapak, kita baca hadis nomor 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum faj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man ijtamara falyutir wa iza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadai qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafzin li muslimin falyastanshik biman kharaihi minal ma wa fi lafzin man tawadda'a falyastanshik. Al hadis ar-rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum, apabila berwudu salah seorang di antara kalian, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dimasukkan ke hidungnya air, summa yantasir, kemudian istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dengan didorong. Kalau kita suka anak kecil itu, apa itu bahasa Indonesianya Pak? Istinsyar maknanya. Apa Pak? Bahasa Indonesianya apa? Air dimasukin kemudian dibuangnya itu dengan didorong itu. Nah, gitu. Kalau bersin itu kan bukan kemauan kita ya. Ada sesuatu yang terganggu pada ya hidung kita itu, kemudian kita memberikan reaksi. Jadi Bapak kalau bersin
itu mesti bersyukur, karena itu karunia Allah. Jadi orang yang bersin itu king gitu, itu tidak kurang dari 60 bakteri yang dibuang. Jadi cirinya orang itu imunnya bagus kalau dia wahing. Kalau dia bersin itu imunitasnya bagus. Mesti bersyukur kalau bisa. Nah sekarang pertanyaannya, masukin air, buangnya gitu. Apa itu bahasa Indonesia? Kita kan orang Indonesia semua ya. Enggak, bangkis itu sama dengan bersin ya. Nah udah dah itu dah tuh ya. Bahasa jadi lucu, bahasa Arabnya kita istinsar, mengeluarkan air itu dengan dikeraskan gitu. Ya, jadi masukkan air kemudian istinsar. Ya, Bapak saya sekalian, kenapa mesti istinsar? Di dalam beberapa hadis yang lain yang mendukung tentang hadis ini, bahwa di dalam hadis lain bunyinya begini, izastaiqaza ahadukum min naumi falyastansir salasan. Apabila kalian bangun dari tidur, maka hendaknya istinsarnya 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala haisumihi. Sesungguhnya setan tidur bermalam haisumah. Haisumah ini ujung lubang hidung dengan lubang mulut. Nah, pertemuannya itu namanya haisumah. Kata Nabi, setan nginapnya di situ. Jadi kalau bapak bangun tidur, ibu bangun tidur, kemudian center gitu, ya dalam hidung ada kasur, ada spring bed, ada guling di situ, punya setan. Kalau setannya diartikan maknanya ya setan gitu. Apa yang dimaksud ini dengan istinsar di dalam hadis ini? Jadi Bapak saya sekalian, Nabi itu bahasanya jawamiul kalim, bahasanya pendek tapi nggak bisa dipahaminya dengan mudah itu. Ulama Al-Imam Ubaidah mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu nama, jadi dia bukan makhluk. Kalau ketawa sendirian setan, kesurupan setan, ganggu di tikungan setan. Menurut definisi itu, setan itu nama likulli arimin, setiap makhluk yang merusak bahkan membunuh, minal jinni dari bangsa jin, wal ins bangsa manusia, wal hayawanat dan hewan. Jadi manusia bisa membunuh kalau keinginannya dihalangi. Pada saat dia membunuh, dia namanya syaitan, makhluk yang merusak. Kalau kita ketemu jin mempengaruhi orang sehingga ngepet dan lain sebagainya. Orang sini tahu ngepet nggak? Ya, berak nggak cebok. Yo itu kepet ya. Ngepet itu Bapak saya sekalian bagian dari cara setan menjerumuskan manusia. Nah itu dari bangsa jin. Nah jangan lupa yang ketiga nih, al hayawanat. Hewan yang dimaksud ini virus, bakteri, semua penyakit yang ada kecil melalui pernapasan. Di sini kata Nabi, masukkan air, buang 3 kali.
maka tidak bisa diganggu oleh setan. Maknanya tidak bisa diganggu oleh virus, kuman, dan bakteri, nggak bisa. Kemarin waktu COVID-19, kalau PCR itu yang disodok di sini, Pak, sampai ke sini. Nah, kalau di situ ada virus COVID-19, ketahuannya di situ. Nabi bilang setan itu nginepnya di sini. Kalau kamu istinsak sehari tiga kali kamu bersihkan, nggak kena kamu COVID-19. Cuma ngajinya sekarang COVID-nya udah lewat. Tahunya udah lewat. Coba kita lihat seperti Yaman, nggak ada kasus COVID-19-nya, nggak ada. Pakistan rendah, karena begini, mereka kalau wudhu itu, itulah. Kalau kita lihat wudhunya gini, ini ya. Ini sunnah, tapi manfaatnya kata Nabi luar biasa. Nggak bisa kena virus, kuman, bakteri, nggak bisa. Nah sekarang ini dicurigai ada virus baru, virus ini begitu. Udah aja istinsyak. Bapak harus latihan, ibu mesti latihan. Kalau nggak latihan, masukin air nih, sakit di sini, pusing nih, sakit di sini. Nah, kenapa orang-orang Yaman, Pakistan gitu nggak sakit? Kenapa? Jawabannya tukang rokok. Ibu-ibu suruh masuk isep rokok, tarik, isep, buang, keluarin dari hidung. Kenapa dia begitu? Nggak biasa. Yang tukang rokok, tarik, telan, keluarin dari hidung. Enak nggak? Enak. Nah, sama orang yang memasukkan asap dengan memasukkan air itu nggak ada bedanya. Kita karena nggak membiasakan. Coba dah latihannya dikit-dikit. Pedas itu. Pedas. Setiap hari kita seperti itu, lama-lama nggak pedas. Nah itu kuman itu keluar semua, bakteri semua, COVID semua hilang, nggak kena. Begitu juga semua penyakit-penyakit semacam itu. Jadi bapak kalau bangkis bersin, apalagi tadi namanya berbangkis bersin, itu menunjukkan imunitasnya tinggi. Orang yang sakit nggak bisa bangkis. Kalau dia masih bangkis, sehat, imunitasnya tinggi. Cing, itu keluarnya itu subhanallah, karunia Allah. Mestinya dia kalau ke dokter sudah berapa biayanya itu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, Ibu, ya, latihan. Mulai nanti Isya nih latihan wudunya, masukin air dikit-dikit saja, dikit-dikit, lama-lama enggak pedas kok, baru-baru. Yang merokok, coba yang merokok, pertama kali dulu ngerokok, apa rasanya? Pahit. Rokok itu pahit. Kalau ditanya enak nggak? Pahit. Emang kenapa diterusin? Ya kan gua laki, ntar disangkanya perempuan lagi. Dipaksain, lama-lama pahitnya hilang. Pahitnya hilang, justru kenikmatannya dia mendapatkan. Nah jadi kalau kita mau berwudu begitu cara memahaminya, enggak pedes, enggak sakit, dan dijamin dia tidak akan kena virus. Ya, oke. Wa man istajmara falyutir. Ya, barang siapa yang istijmar. Istijmar itu, maaf nih, cebok dengan batu.
fal yutir, maka hendaknya diganjilkan. Nah, ganjil salah satu ahjar. Dalam hadis lain disebutkan salah satu ahjar, 3 batu. Subhanallah, 1445 tahun yang lalu Nabi sudah berpikir, sudah mengajarkan orang tidak ada air, tidak bisa menggunakan air, suruh ceboknya pakai batu. Batunya 3, sekurang-kurangnya ganjil. Ulama mengatakan yang namanya tisu ini boleh digantikan dengan istijmar, karena batu hajar yang dimaksud dalam hadis Nabi ini jamidun, benda padat, ya, tahirun, suci, tidak ada najisnya, qali'un, bisa menyerap. Dulu belum ada pesawat terbang, tapi bapak pergi haji umroh naik pesawat, mau tidak mau pipisnya, buang airnya harus menggunakan ini. Nah, ceboknya gini. Kan yang kotor tuh cuma setengah senti kali setengah senti tuh. Nih. Udah bersih. Kalau di rumah beli batu bata 3, ya, beli batu bata 3. Jadi 1 ambil lagi, 1 ambil lagi, 1 kumpulin batu batanya, setahun udah bisa bikin rumah. Ya. Bisa bikin rumah nggak? Bisa. Bikin kontrakan tai. Iya. Iya benar. Betapa Nabi sudah berpikir jauh ke depan. Nah, bapak-bapak, kalau di jalanan, di tol ada mobil berhenti, pintunya terbuka 1, orang kakinya 1, lagi kencing tuh. Tapi sayangnya dia nggak belajar ceboknya. Ambil daun. Daun ini tidak khali, kan syaratnya 3, jamidun, benda padat, tahirun, benda suci, khali'un, nyerap, bisa narik gitu. Daun yang basah itu nggak bisa narik, kecuali daun kering baru bisa. Termasuk ini porselen, marmer, keramik, itu nggak bisa dipakai walaupun kering. Tapi kalau genteng, bata, itu bisa. Tiang besi gimana? Ada yang berhenti di tiang besi, dioles di tiang besi. Sama, besi juga tidak ada pori-porinya, sehingga tidak bisa membersihkan. Nah, ini yang mesti dipahami. Lebih baik dia sebenarnya mengorbankan sapu tangannya, ya, sapu tangan, besok nyampe di tempat dicuci, kalau nggak bawa tisu, daripada dia membersihkan di tiang besi, di tembok orang, nanti waktu dia sholat mahmul alan najasah, nggak sah sholatnya. 3 kali, subhanallah, ya. Sekarang ini Pak, kantor-kantor yang perusahaan-perusahaan yang sudah join dengan perusahaan asing itu sudah banyak kamar mandinya itu kamar mandi kering. Jadi untuk menggunakan air itu nyaris sangat sedikit kecuali wastafel untuk cuci tangan. Semuanya menggunakan ini. Pertanyaannya sekarang, kalau kita cebok nih pakai ini, ya, apalagi buang air besar, tuh ambil lagi, wah, ambil lagi,
3. Bersih banget nggak Pak? Beda dengan air. Maka ketika Nabi mengatakan dia sudah suci, kita mesti gigit dengan gigi geraham, sudah bersih, sudah sah. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika turun ayat itu, Nabi tanya sama orang-orang Kuba, apa sih yang kalian lakukan sampai Allah memuji rijalun fihi yatatahharun? Apa sih yang dilakukan oleh kalian, kata Nabi itu? Maka mereka mengatakan, kami beristinja dengan dua alat. Jadi pertama kalau dia istinja menggunakan batu, setelah itu baru menggunakan air. Jadi airnya tidak banyak digunakannya. Dipuji sama Allah ya orang-orang yang bersuci menggunakan itu. Nah, jadi yang terbaik istinja itu dengan 2 alat, pakai batu, pakai air. Nomor 2 pakai air saja. Nomor 3 pakai batu saja atau benda kering yang suci saja, boleh. Padahal kalau kita pakai tisu cebok gitu, sebersih-bersihnya pakai tisu, ya perasaan kita mah masih kurang. Ya, tapi itu mesti kita bunuh perasaan itu, karena itu bisa mengganggu sholat kita. Kayaknya kagak enak dah gitu. Kayaknya iya gitu, nggak boleh. Bahkan boleh jadi imam ntar habis ini praktekin. Bapak Ibu sekalian, semua ulama-ulama hadis mengatakan yang bagi li ahlil ilmi ayya'mala ilmahu walau marratan wahidatan. Siogianya bagi orang yang ahli ilmu, hobi dengan ilmu itu, mengamalkan ilmunya walaupun cuma 1 kali. Kayak kita nih, air masih ada, sekali-sekali ceboknya pakai batu. Kenapa begitu? Ya, liyasira min ahlihi, agar supaya dia dikelompokkan menjadi ahli ilmu itu. Saya dulu saya kerjain dalam hati, iya bener ya, kita biasa pakai air keset gitu, kemudian cuma pakai tisu doang, ya perasaan kepet emang. Tapi kalau Nabi bilang sudah suci, sudah bersih, gak boleh dilangkahi, sudah lakukan saja. Subhanallah ya. Jadi ini yang dimaksud dengan nadi fa'inijtajmara falyutir. Apabila kalian menggunakan batu dalam istinja, hendaknya diganjilkan. Nah, itu sekurang-kurangnya 3. Kalau belum bersih 4. Sunnah diganjilkan jadi 5. Begitu seterusnya. Wa izastaiqaza ahadukum min naumihi, apabila bangun tidur salah seorang di antara kalian, falyaghsil yadayhi, hendaknya dicuci kedua tangannya, qabla ayudkhilahuma fil ina'i salasan, sebelum dimasukkan kedua tangannya pada bejana air. Cucinya berapa kali? Salasan. Cibuk, cuci dulu. Ya. Dulu. Kenapa? Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yadri aina batat yaduhu, tidak tahu nginepnya di mana tangannya. Bapak orang laki nih, bukan orang sini, orang Kebayoran. Ada yang malam itu nginep di garasi orang lain gitu. Ya, nah kata Nabi itu wajar, itu manusiawi. Sebelum berwudu cuci tangan dulu.
Jadi jangan masukkan ke wadah air kecuali cuci tangan tuh. Bisa jadi tangannya nginep di garasi lain. Bapak itu nggak terhina. Itu bagian dari sebuah cara membangun kemesraan. Cuma kalau wudunya pakai dikobok, jangan dimasukin tangannya kecuali cuci tangan dulu. Ya, Nabi bahasanya bagus karena dia tidak tahu tangannya nginep di mana. Ya. Wa fil lafzin li muslimin, pada riwayat Imam Muslim, falyastansyik biman kharahihi minal ma, maka hendaknya dia istinsyak, mengeluarkan air biman kharahi, man kharai, ya, ujung dari lubang kedua, lubang hidungnya minal ma, ya, dengan air. Sukan buang gitu ya. Wa fil lafzin, pada hadis yang lain, lafaz yang lain, man tawaddo'a falyastansik, barang siapa yang berwudu maka hendaknya beristinsyak, masukkan air di hidung kemudian dibuang. Karena kita tidak dibiasakan, ini mas sunnah, maka banyak orang kena COVID-19. Padahal kalau dia mengamalkannya, kata Nabi, nggak bisa kena. Di situ tempatnya. Dan benar ya Bapak sekalian, saya termasuk tidak kena. Tapi waktu giliran khatib di istana, ya, pada zaman COVID kemarin, khatib di istana itu jam 9, paling lambat jam setengah 10 harus sudah masuk di istana. Ngapain? Di karantina. Di ruang dokter itu karantina. Kemudian dimasukin seperti cotton bud itu sini. Ya rada sakit juga, masukin kiri kanan. Dalam hati saya, benar kata Nabi. Disinilah tempatnya virus, bakteri, kuman itu di sini. Nih Bapak, sekarang ini kan panas tinggi tuh. Semua, ya, lempengan, semua benda kering itu menebar debu. Kalau kita naik motor, kalau kita berjalan itu tutup pakai masker. Kenapa? Masuk dia, kalau tidak diistinsyak maka dia flu. Ya, banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dalam kondisi sekarang ini. Obatnya cuma itu, makan tidur, bersihkan, ya. Nah, saya kasih perbandingan di dalam syarah ini. Tamassaka bihi man yara wujubul istinsyak wa huwa mazhabu Ahmad wa mazhabu Syafi'i wa Malik. Berpegangan dengan hadis ini ada orang ulama yang berpendapat wujubul istinsyak. Istinsyak itu wajib. Wa huwa mazhabu Ahmad, itulah mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, wa mazhabu Syafi'i wa Malik wa Malik adamul wujub. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan tidak wajib. Tapi Imam Ahmad mengatakan wajib. Ya, dari hadis ini Imam Syafi'i kendor. Cuma akhirnya Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i ini. Dia bisa beda pendapat guru sama murid, dan kita mengikuti muridnya Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik sudah alim, sehingga Imam Malik mengatakan Imam Syafi'i itu gurunya. Imam Syafi'i mengatakan Imam Malik gurunya. Waktu belajar kitab Al-Muwatta itu Imam Syafi'i sudah alim. Sampai-sampai kalau keluar dari masjid gini, itu pernah dua-duanya benjol kepalanya karena Imam Syafi'i pingin memasukkan sendalnya Imam Malik. Imam Malik mau memasukkan sendalnya Imam Syafi'i, beradu kepalanya benjol. Orang dulu sama gurunya itu begitu. Nah,
menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya, hukumnya wajib. Imam Malik sama Imam Malik mengatakan tidak wajib. Ada yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, Bapak sekalian, kita memang kadang-kadang lebih ringan apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, lebih ringan. Contohnya, ya, Imam Malik mengatakan adalku mina wajibat. Menggosok-gosok anggota wudu itu hukumnya wajib, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i sunnah. Ta'mimul ma ala jami'il a'dha'il wudu. Nawaitul wudu'a, gini, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah, air rata ngalir, sudah. Imam Syafi'i. Kata Imam Malik harus digosok. Semua kaki gosok semua. Ini gurunya, muridnya beda pendapat. Ternyata Bapak sekalian, ketika kaum wanita, ya, meneliti bagaimana cara supaya tidak mudah cepat penuaan, cepat melakukan regenerasi, mereka ini ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat nggak kalau dia dandan? Dia dandannya itu begini, ibu-ibu nih. Nah, kata Imam Malik, adal minal wajibat. Jadi ada keuntungannya kalau kita mengikuti pendapat Imam Malik. Orang yang dengan cara adalat fil wudu, maka kulitnya akan lebih mudah, pori-porinya terbuka dan segar, lebih fresh, lebih lama ketimbang yang cuma dilewati air, walaupun sah menurut Imam Syafi'i. Gosok, ya, mukanya lebih bagus. Mau awet muda, begitu caranya, ya. Itu di orang-orang ahli kesehatan, ahli kecantikan itu suruh mengikuti alur dari, ya, urat, ya, muka itu tadi. Oke, kita lanjutkan hadis yang kelima, ya. Al-hadisul khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi allazi la yajri summa yagtasilu minhum. Jangan sekali-kali kencing di antara kalian fil ma'id daimi, pada air yang diam, allazi la yajri, yang tidak mengalir, summa yagtasilu minhu, kemudian mandi atau mencuci sesuatu di tempat air yang diam itu. Wali muslimin, pada riwayat Imam Muslim, la yagtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Jangan mencuci kalian, membasuh, mandi salah seorang di antara kalian pada air yang diam dan dia dalam keadaan junub. Berarti jangan mandi janabat di air yang diam. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak belajar mustalahul hadis, hadis ini sulit untuk dipahami. Bisa jadi orang akan beranggapan berarti yang selama ini kita kerjakan nggak boleh, karena orang mandinya di bak, kecuali pakai shower gitu. Kenapa? Kata Nabi, jangan mandi di air yang diam. Rumit ini Bapak sekalian. Nah, oleh ulama ada satu teori yang namanya jam'ur riwayah.
jam'ur riwayah itu hadis yang punya kesamaan tema itu dikumpulkan. Maka jadilah sebuah pemahaman fikhiyah secara fikih yang dimaksud air di sini adalah tidak sampai 2 kullah. Berarti kalau airnya sampai 2 kullah boleh? Boleh. Nah, berapa itu 2 kullah? 2 kullah itu adalah khamsumi'ati ritlin, 500 ritel, bukannya liter, ritel. Repot, ini ukuran Irak. Nah, apabila bak mandi ukurannya 65 cm panjang, lebar panjang 65 cm, lebar 65 cm, dalam 65 cm, maka itu disebut dengan 2 kullah. Kalau di Betawi baca kitab fikih 8 black minyak kelapa tuh. Nah, dicuci, dibersihin. Biasanya buat naro rangginang segala macam kue papat. 8 black itu sama dengan 2 kullah. Nah, bak-bak yang boleh beli yang dari plastik atau yang dari fiberglass itu nggak nyampe 60 kali 60, dalamnya nyampe sampai 70. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mandi baknya ukurannya harus diukur, tidak nyampe 65 kali 65. Kalau mau mandi itu airnya dibuka sehingga airnya ngalir kalau mau mandi berdua sama istrinya. Bapak suka mandi berdua enggak? Dulu ya Pak ya, dulu belum punya anak suka mandi berdua. Kalau sekarang nggak mau dia. Sono. Nah, jadi Bapak saya sekalian, kalau mau mandi berdua airnya mesti dibuka, airnya ngalir. Itu mau gantian gubrak-gubrak nggak ada masalah, asalkan airnya ngalir. Tapi kalau airnya tidak ngalir, cibuk, nggak boleh air yang dipakai kembali ke situ. Jadi habis cibuk, nah di sini guyurnya hati-hati. Karena kalau dia kembali hukumnya mustakmal, air yang sudah terpakai. Yang aman itu kalau mandi janabat itu pakai shower. Nah, udah aman karena tidak ada kembali dan tidak ada untuk ya menyimpannya itu. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, ngomong mandi janabat, ngomong wudu. Nanti kita akan ketemu sama hadisnya itu. Nabi kalau wudu itu cuma 1 mud. 1 mud ini lebih besar dari ini dikit gitu. Dia 6 on. Wudunya sedikit. Kalau beliau mandi 4 sok, ya apa 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 kali gini kira-kira 1 ember yang sedang tuh, segitu mandinya. Kalau kita kalau belum 2 bak belum berhenti. Nih Bapak, tempat wudhu kita ini semuanya makruh. Karena yang bikin keran itu bukan orang Islam. Jadi nggak boleh. Jadi ketika Nabi menyebutkan wudhu 1 mud, mandi 1 sok 4 mud. Ketika Nabi berkunjung ke satu daerah ada mata air, maka orang situ Nabi wudhunya sedikit gitu. Orang situ bilang, ya Rasulullah kami punya mata air, sehingga maksudnya jangan hemat gitu. Nabi mengatakan, ya, wa in kunta tawadda'ta fil bahr, meskipun kau berwudunya di laut, maka kau jangan banyak menggunakan air. Wudu di air, wudu nih di laut gitu. Tetap saja jangan boros kata Nabi.
Sekarang ini kekeringan kita dibilangnya El Nino segala macam itu namanya. Tapi sebenarnya ada ekosistem yang rusak. Ekosistem yang rusak yang dalam Al-Quran itu disebut dengan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan melihat, memperhatikan ada sunnatullah yang berubah sedikit pun. Jadi maknanya api itu panas, air itu dingin. Api itu panas naik ke atas, air itu mendinginkan, jalannya ke bawah, ke dataran yang rendah. Itu namanya sunnatullah. Kita lihat nih, banyak orang di sini sih banjir nggak sini Pak? Nggak. Daerah-daerah banjir gitu. Banjir ini gara-gara gubernur nih, wah apa aja itu. Padahal air itu dituangkan sama Allah itu, coba pikirin dah. Sumber air itu di pucuk gunung. Kenapa di pucuk gunung? Supaya ngalir dia, maka dia cari dataran yang rendah, sumber di laut. Makanya nggak ada kali lurus gitu, kecuali kali sodetan. Yang alami itu pasti begitu, dia mencarinya. Allah bilang yang rendah buat sawah, nandur, palawija. Yang lebih tinggi untuk perkebunan, yang tinggi buat rumah. Sekarang developer belinya sawah, diuruk pakai tanah merah supaya kalau dibongkar, oh tanah merah. Dibangun, kebanjiran, air disalahin, kata air udah berabad-abad itu tempat gua, lu apa bikin rumah di situ? Ini namanya ekosistem yang salah. Salah kita meletakkan sesuatu, kemudian kita protes, kita mau menyalahkan, nggak bisa. Itu udah sunnatullahnya udah begitu. Tuh. Nih, yang sepuh-sepuh nih, yang suka jalan di Jakarta pinggir Bodetabek, kali itu di mana-mana penuh airnya. Sekarang kali mana saja airnya kering, airnya kemana? Karena wudunya boros, apalagi nyuci motor di mobil siram, nggak dimatiin. Air gua, mesin gua, listrik gua yang bayar. Tapi ente merusak ekosistem. Debit air akan semuanya ke laut. Sekarang laut sudah lebih tinggi 70 cm dari daratan Pak. Itu kalau tidak ditanggul itu pinggir laut udah jebol ini Jakarta. Air semuanya ke laut. Nah jadi yang salah kita Pak. Ayo mulai sekarang kita dakwah. Wudu kalau belum bisa, kan biasanya bukannya full, bukannya setengah. Kalau udah bisa, bukannya seperempat, jadi sedikit. Kalau dibuka nih, lihat nih, nawaitul wudu alillahi ta'ala. Ini keluar, yang dimasuk ke yang kena muka sama yang keluar banyakan mana? Itu satu orang. 5 kali dia melakukannya, kali seumur hidup, kali sekampung. Nah jadi memang kalau bisa itu keran itu jangan bikin sendiri. Jadi kalau keran masjid, nah dibukanya nggak bisa full, nggak boleh Pak. Semua kerusakan ekosistem itu, zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau terjadi kerusakan ekosistem, kata Allah, itu kerjaannya tangan manusia. Mana nih orang Betawi? Orang Betawi dulu bapak kita, engkong kita mau makan, mau sahur, jam 2 dia udah nyari ikan. Nyari ikan. Lihat nih ikan. Yang kecil-kecil itu dipulangin lagi ke kali. Kenapa? Jangan, bukan buat kita. Ini buat anak cucu kita, jangan habis. Gede, lagi hamil, dibuang juga, jangan. Dia biar beranak, biar tambah banyak.
Kalau orang sekarang ngambil banyak, semuanya diambil, dia serok lagi, masih banyak, dia serok lagi. Orang dulu nggak mau. Itu namanya menjaga ekosistem. Orang dulu ilmunya tidak banyak, tapi tingkat kepatuhannya sama Allah kok nggak mau dia. Jangan, nggak boleh serakah. Ini buat anak cucu kita. Sekarang mah dikumpulin yang kecil-kecil, dijual semuanya. Nah, itu watak. Ayo Bapak sekalian, kita lagi belajar fikih tapi langsung dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubah. Jangan. Itu berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan yang akan datang. Ya. Oke. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit ya. Berarti cukup yang akan datang kita pada hadis yang ke-6 ya. Al-Mujahidin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.